Tugas UAS Trigonometri, kelompok ke-8, kelas MTK 2 Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Islam Raden Fatah Palembang, yang beranggotakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Mai Khalifatin dengan NIM 22202063 Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang penyelesaian soal mengenai materi trigonometri. Mari kita bahas soal pertama dan kedua. Come on. Oke, kita bahas soal yang pertama. Sebuah segitiga sembarang PQR dengan panjang PR 15 cm, QR 12 cm, dan besar sudut QPR sama dengan 85 derajat, besar sudut PQR sama dengan 65 derajat, maka hitunglah luas segitiga tersebut. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menggambar segitiga sembarang terlebih dahulu. Mari kita gambar. Mengapa disebut segitiga sembarang? Karena ketiga sisinya panjangnya tidak sama. Nah, selanjutnya kita beri nama segitiga sembarang tersebut sesuai dengan yang ada di soal, yaitu segitiga PQR. PQR. Nah, kita masukin dengan panjang PR 15 cm. Nah, kita cari panjang PR. PR 15 cm. Nah, panjang sisi PR ini juga bisa disebut dengan panjang sisi Q kecil. Kita lambangkan Q kecil. Karena sisi ini menghadap sudut Q. Nah, selanjutnya QR sama dengan 12 cm. QR 12 cm. Nah, sisi QR juga ini bisa kita lambangkan dengan P kecil karena sisi ini menghadap sudut P. Nah, kemudian besar sudut QPR 85 derajat. QPR berarti dia kan sudut P. Nah, 85 derajat. Besar sudut PQR 65 derajat. Nah, PQR berarti dia besar sudut Q, yaitu 65 derajat. Nah, maka hitunglah luas segitiga tersebut. Nah, untuk menghitung luas segitiga sembarang, kita menggunakan rumus di mana jumlah atau panjang kedua sisi pada segitiga sembarang tersebut sudah diketahui dan mengampit satu sudut. Nah, ini kan sisi QR atau sisi P ini sudah diketahui dan sisi PR ini sudah diketahui atau sisi Q. Nah, tinggal kita cari kan besar sudut R ini kita lambangkan dengan X. Nah, rumus yang berlaku yaitu luas segitiga sama dengan setengah dikali. Nah, sisi yang udah diketahui yaitu kita misalkan dengan A kecil. Nah, ini sisi yang udah diketahui dengan B kecil. Nah, sama sudut yang diampit yaitu kita lambangkan dengan sin C. Nah, langkah selanjutnya yaitu di sini kan panjang sisi QR sudah diketahui dan panjang sisi PR sudah diketahui. Nah, tinggal mencari besar sudut R. Untuk mencari besar sudut R yaitu sama dengan jumlah sudut dalam segitiga itu kan 180. Nah, dikurang sudut yang udah diketahui yaitu sudut P dan sudut Q. Kita kurangkan. Dikurang 85 dikurang 65. Nah, sudut R ini sama dengan 30 derajat. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Luas segitiga PQR sama dengan setengah dikali. Ini kan disimbolkan A dengan B yaitu sisi yang mengampit satu sudut. Kedua sisi yang mengampit satu sudut. Nah, kalau di sini kan kita pakai P dan Q, berarti dikali P dikali Q, kemudian dikali sin R karena sudut yang diampit. Nah, kita masukkan setengah dikali panjang sisi P yaitu kan panjang sisi QR atau panjang sisi P yaitu 12 dikali sisi Q atau sisi PR yaitu 15 dikali sin R-nya atau besar sudut R-nya yaitu 30 derajat. Nah, kita lakukan perkalian. Setengah dikali 12 dikali 15 dikali sin 30. Nah, 12 dengan 2 ini kan bisa kita coret yaitu sama-sama dibagi dengan angka 2. Yang ini 2 dibagi 2 menghasilkan 1, yang ini 12 dibagi 2 menghasilkan 6. Nah, kita tulis lagi. Ini kan satu per satu, jadi tidak perlu ditulis kembali, yaitu kita tulis 6 dikali 15 dikali sin dari 30 derajat yaitu setengah. Nah, kita kalikan 6 dikali 15 yaitu 90 dikali setengah. Nah, 90 dikali setengah yaitu 45. Nah, berhubung ini yang ditanyakan yaitu luas segitiga, maka satuannya yaitu cm persegi. Jadi, luas segitiga PQR yaitu 45 cm persegi. Nah, soal yang kedua yaitu tentukan nilai dari cos 135 derajat. Nah, seperti yang kita ketahui, jika kita hafal dengan tabel sudut istimewa, pasti sudah tahu nilai dari cos 135 derajat itu berapa. Karena cos dari 135 derajat itu berada di kuadran 2, yang mana itu nilainya akan negatif atau minus. Nah, mari kita mencari nilai cos dari 135 derajat ini menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Yaitu di mana di sini rumus cos itu jika dalam jumlah dan selisih dua sudut berlaku
cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Nah, kemudian ada juga yang minus, yaitu cos alfa min beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Nah, kita bentuk terlebih dahulu. Membentuk dari cos 135 derajat itu kita bisa menggunakan cos berapa ditambah berapa atau dikurangi berapa yang hasilnya 135. Lebih mudahnya kita gunakan penjumlahan saja, di mana 135 itu dibentuk dari cos 45 ditambah 90. Nah, kita masukkan rumus ini, kan penjumlahan, berarti kita menggunakan rumus yang ini. Mari kita tulis. Cos 45 tambah 90 sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Dimana di sini alfa dan betanya itu alfanya 45 derajat dan betanya itu 90 derajat. Nah, kita masukkan cos alfanya cos 45 derajat dikali cos betanya itu 90 derajat dikurangi sin 45 derajat dikali sin 90 derajat. Nah, kita masukkan cos dari 45 derajat yaitu setengah akar 2 dikali cos dari 90 yaitu 0 dikurangi sin dari 45 derajat yaitu sama setengah akar 2 dikali sin dari 90 derajat yaitu 1. Nah, kita kalikan setengah akar 2 dikali 0 yaitu hasilnya 0. Angka berapapun jika dikali 0 hasilnya tetap 0 dikurang setengah akar 2 dikali 1 yaitu tetap setengah akar 2. Nah, 0 dikurangi setengah akar 2 hasilnya yaitu min setengah akar 2. Nah, jadi nilai cos dari 135 derajat yaitu setengah akar 2. Perkenalkan, nama saya Siti Andisa Romiatun dengan NIM 2210206016. Mari kita bahas soal nomor 3 dan 4. Untuk soal nomor 3 yaitu terdapat bangun segi 4 ABCD dan pertanyaannya adalah tentukan luas bangun segi 4 ABCD tersebut. Bangun segi 4 ABCD tersebut merupakan gabungan dari dua segitiga apabila kita tarik garis dari titik B ke titik D. Penyelesaiannya yaitu luas segi 4 ABCD itu sama dengan luas segitiga ABD ditambah dengan segitiga BCD. Untuk langkah yang pertama, kita keluarkan dulu segitiga yang pertama, yaitu segitiga ABD dengan panjang sisi D 12 cm dan panjang sisi B 5 cm. Karena ini merupakan segitiga siku-siku, maka besar sudut A yaitu 90 derajat. Ingat bahwa jika pada segitiga ABC diketahui panjang dua sisi dan besar sudut yang diapit oleh kedua sisi itu, maka luas segitiga ABC dapat ditulis seperti berikut ini. Baik, kembali lagi pada penyelesaian soal. Karena yang telah diketahui adalah sisi B dan sisi D, dan juga besar sudut A, maka kita tulis luas segitiga ABD sama dengan setengah BD, sisi B dan sisi D, sin A. Kita tulis setengah, sisi B-nya adalah 5 cm dan sisi D-nya adalah 12 cm. Sin A, sin 90 derajat karena ini merupakan segitiga siku-siku. 5 dikali 12 itu 60, sin 90 itu 1, jadi setengah dikali 60 dikali 1, yaitu hasilnya 30 cm. Untuk langkah yang kedua yaitu kita keluarkan segitiga BCD seperti gambar berikut ini. Telah kita ketahui bahwa besar sudut B adalah 150 derajat dan panjang sisi D adalah 8 cm. Lalu kita cari dulu panjang sisi C. Kenapa kita harus mencari panjang sisi C? Ingat lagi bahwa jika pada segitiga ABC diketahui panjang dua sisi dan besar sudut yang diapit. Sudut yang diapit yaitu sudut B, maka kita harus mencari panjang sisi C. Untuk mencari panjang BD, kita menggunakan segitiga yang pertama yaitu segitiga ABD. Kita mencari panjang BD itu menggunakan teorema Pythagoras, yaitu BD kuadrat sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Panjang sisi AB yaitu 12 cm pangkat 2 ditambah dengan 5 pangkat 2. 12 pangkat 2 yaitu 144 dan 5 pangkat 2 yaitu 25. Kita jumlahkan, hasilnya adalah akar dari 169. Akar dari 169 adalah 13 cm. Jadi, panjang BD adalah 13 cm. Setelah panjang BD diketahui, kita cari luas segitiga BCD, yaitu setengah dari sisi C dan juga sisi D, dikali dengan sin B. Masukkan pada rumus, setengah dikali panjang sisi C yaitu 13 cm dan panjang sisi D yaitu 8 cm. Dan sin B adalah sin 150 derajat. Lalu kita masukkan pada rumus, 13 dikali 8 yaitu 104, setengah dikali 104 dikali setengah. 104 dikali setengah yaitu 52, dan dikali setengah lagi yaitu 26 cm. Jadi, luas segitiga BCD yaitu 26 cm.
Jadi dapat disimpulkan bahwa luas segi 4 ABCD adalah luas segitiga ABC ditambah dengan luas segitiga BCD. Luas segitiga ABC yaitu 30 cm seperti yang kita cari tadi, ditambah dengan luas segitiga BCD yaitu 26 cm. Jadi luas segi 4 ABCD adalah 56 cm. Untuk soal nomor 4 yaitu himpunan penyelesaian persamaan dari akar 2 sin 3x sama dengan 1 untuk interval 0 kurang dari x kurang dari 180 derajat adalah. Penyelesaiannya kita tulis kembali soal dari yang di atas ini. Lalu kita pindahkan ruas, sin 3x itu sama dengan 1 per akar 2. Karena akar tidak boleh di bawah, maka kita rasionalkan menjadi 1 per akar 2 dikali dengan akar 2 per akar 2. Jadilah hasilnya setengah akar 2. Jadi sin 3x sama dengan setengah akar 2. Setengah akar 2 ini merupakan sin dari 45 derajat. Untuk kemungkinan yang pertama yaitu 3x sama dengan 45 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Agar kita mendapatkan x, maka setiap ruas itu dibagi dengan 3. Jadilah 3x dibagi 3 itu x, 45 dibagi 3 itu 15, dan 360 dibagi 3 itu 120 derajat. Kita masukkan k0, k1, dan juga k2. Untuk k0 yaitu 15 ditambah 0 dikali dengan 120, hasilnya adalah 15 derajat. Untuk k1 15 ditambah dengan 1 dikali 120, hasilnya adalah 135 derajat. Untuk K2 itu 15 derajat ditambah dengan 2 dikali 120 derajat, itu hasilnya 255 derajat. Untuk kemungkinan yang kedua yaitu 3x sama dengan 180 derajat dikurang 45 derajat. 45 derajat dapat dari yang atas tadi, ditambah K dikali 360 derajat. 3x sama dengan 180 dikurang 45 yaitu 135 derajat ditambah dengan k dikali 360 derajat. Agar menjadi x saja, maka setiap ruas kita bagi dengan 3, yaitu x sama dengan 45 derajat ditambah k dikali 120 derajat. Kita masukkan nilai k, yaitu 45 derajat ditambah dengan 0 dikali 120 derajat, hasilnya 45 derajat. Untuk K1, 45 derajat ditambah 1 dikali 120 derajat, hasilnya adalah 165 derajat. Untuk K2, yaitu 45 derajat ditambah dengan 2 dikali 120 derajat, itu hasilnya adalah 285 derajat. Jadi, himpunan penyelesaian yang memenuhi X tidak kurang dari 0 derajat dan tidak lebih dari 180 derajat adalah 15, 135, 45, dan 165. Jadi, himpunan penyelesaian dapat kita tulis yaitu 15 derajat, 45 derajat, 135 derajat, dan 165 derajat. Dan saya, Gita Rujana dengan yang 22, 10, 20, 11. Si Miftah akan membahas soal nomor 5. Baiklah, kita masuk ke soal nomor 5 mengenai jumlah dan selisih dua sudut. Terdapat soal bentuk sederhana dari sin 60 derajat plus alfa ditambah cos 30 derajat plus alfa adalah. Cara penyelesaiannya yaitu, pertama mari kita ingat kembali rumus trigonometri, yaitu sin A plus B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Kemudian rumus cos A plus B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Nah, jadi kita bisa masukkan ke soal yaitu sin 60 derajat plus alfa ditambah cos 30 derajat plus alfa sama dengan sin 60 derajat dikali cos alfa ditambah cos 60 derajat dikali sin alfa ditambah cos 30 derajat dikali cos alfa dikurang sin 30 derajat dikali sin alfa. Nah, setelah itu kita masukkan nilainya. Sin 60 derajat yaitu setengah akar 3 kali cos alfa tambah cos 60 derajat
1 setengah sin alfa ditambah cos 30 derajat kali cos alfa itu setengah akar 3 cos alfa dikurang sin 30 derajat dikali sin alfa, yaitu setengah sin alfa. Kemudian ini kan plus setengah sin alfa, sedangkan yang ini min setengah sin alfa. Jadi bisa kita coret. Hasil setengah akar 3 cos alfa ditambah setengah akar 3 cos alfa sama dengan akar 3 cos alfa. Sekian video pembahasan dari kami. Mohon maaf atas kekurangan video pembahasan kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Hehehe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.